Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita selalu diberikan kesehatan, kemudian dijaga semangatnya terutama di masa pandemi ini yang memang kondisinya sekarang sudah berangsur normal, cuma kita harus tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, kemudian sering-sering mencuci tangan setelah beraktivitas. Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan pertemuan kita pada minggu lalu. Kita sudah membahas tentang materi awal tentang sopan santun, kemudian saya juga menjelaskan tentang apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita ini bisa bahagia, yaitu kita harus memiliki attitude atau perilaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Sopan santun pelajar, pentingkah? Nah, ini ada pertanyaan ya. Sopan santun pelajar apakah penting? Nah, sekarang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, menurut kalian, apa sih alasannya kita harus bisa bersikap sopan santun kepada siapapun dan dimanapun? Nah, silakan dijawab. Langsung kira-kira apa sebenarnya alasannya kok kita ini dituntut, kita ini diharuskan untuk bisa bersikap sopan santun kepada siapapun dan dimanapun. Nah, sebenarnya apapun jawabannya, sopan santun ini lebih mencerminkan tentang siapa diri kita sendiri. Sama halnya dengan materi kita minggu lalu, memang kita ini seperti apa, kita ini dinilai orang lain seperti apa, yang menunjukkan diri kita ini adalah sikap kita. Nah, sikap kita seperti apa, ya mengenai perilaku kita. Perilaku kita berkaitan juga dengan sopan santun. Nah, jadi bahasa mudahnya, kenapa kok kita harus bersikap sopan santun dimanapun dan kepada siapapun, agar orang di sekitar kita itu bisa menilai kita, mencerminkan diri kita juga seperti apa. Nah, yang pasti kita harus bisa bersikap sopan santun yang baik, dalam artian kita harus memiliki attitude yang baik juga. Nah, selanjutnya saya akan memberikan ada 3 alasan kenapa kita kok harus bisa bersikap sopan santun. Yang pertama, nah, sikap yang baik akan membawa hal yang baik juga. Nah, mungkin seperti pepatah itu seperti ini ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai atau yang kalian peroleh. Iya. Dan kenapa sih kita harus perhatikan tentang sikap dan perilaku kita? Salah satu sebabnya ialah kita sendiri yang akan menuai hasilnya nanti. Misalkan saja seperti ini, kalau seandainya kita dapat bersikap sopan kepada orang lain, pasti orang lain tersebut akan bersikap sopan juga kepada diri kita. Biasanya tanggapan orang lain atau sikap orang lain itu tergantung bagaimana cara kita membawa diri, bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini kayak hubungan timbal balik ya. Kalau seandainya kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, setidaknya kita juga memperlakukan baik orang tersebut. Nah, kalau seandainya di sekolah, bersikap baik kepada siapapun ini setidaknya akan memberikan keleluasaan kalian dan akan bisa menghilangkan sikap canggung kalian terhadap kakak kelas juga. Karena seperti ini ya, bersikap sopan santun itu arahnya itu keseluruhan. Bukan berarti gini ya, saya sebagai kaum muda, oh berarti saya harus sopan santun kepada orang yang lebih tua. Tidak. Ternyata dari beberapa bacaan ini menerangkan seperti ini. Ternyata sopan santun ini harus ke menyeluruh. Contoh gini, kita harus bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Ini wajib, ya. Karena apa? Biar orang yang lebih tua itu juga
akan bersikap baik kepada kita juga. Kemudian, sopan santun ini juga harus kita terapkan kepada orang yang seumuran dengan kita. Harapannya ya sama, kalau kita baik, dia juga akan baik juga. Nah, ternyata sopan santun itu juga harus diterapkan kepada orang yang ada di bawah kita atau umurnya jauh di bawah kita, tetap kita memberikan sikap sopan santun. Tujuannya apa? Secara tidak langsung kita ini juga mengajarkan mereka untuk bagaimana caranya bersikap sopan santun. Nah, artinya apa? Niscaya kalau seandainya kita berbuat baik, kita sopan kepada orang yang masih anaknya ini masih kecil atau masih SD mungkin, ini mereka akan berpikir, walah orang ini kok baik banget dengan saya, kok sopan banget ke saya. Dan ini adalah kesan yang baik dan pasti akan dia tularkan kepada orang lain juga. Jadi setidaknya ketika kita bersikap sopan kepada orang yang di bawah kita, ini ibaratnya nabung kebaikan juga. Karena hal yang positif ini pasti akan membuahkan positif juga. Nah, kemudian alasan yang kedua, ini sikap sopan dan baik di lingkungan sekolah. Ya, memang nggak dipungkiri gini ya, kadang itu ada kebiasaan tentang sopan santun ini ada yang kita peroleh di rumah. Tapi kan nggak ada salahnya juga kalau seandainya kita praktekkan ini di sekolah. Seperti halnya kalau di sekolah, hal yang simpel saja, ya. Hal yang simpel saja seperti tersenyum kepada teman di kelas, kemudian menyapa guru yang berpapakan dengan kita waktu jalan, kita tersenyum dengan mungkin yang suka bersih-bersih di sekolah. Nah, jadi seperti itu, ya. Atau kebalikannya, justru kita malah mendapatkan pelajaran tentang sopan santun ini paling banyak itu di sekolah. Nggak ada salahnya juga kalau seandainya kita mempraktekkan ini di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Sebenarnya banyak cara untuk menunjukkan sikap sopan santun itu tadi. Tapi yang penting adalah kita harus bisa dan mau mempraktekkan dan kita lihat hasilnya dan kita rasakan sensasinya kayak gimana. Karena ingat, apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai. Kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan berbuah kebaikan juga. Yang kita nggak tahu juga bisa kebaikannya langsung kita rasakan, atau besoknya, atau lusanya, atau kapan kita nggak akan tahu. Yang pasti nggak ada ruginya kalau kita selalu berbuat baik, terutama sopan santun. Nah, kemudian yang ketiga, nah, menjadi pelajar yang bersikap positif, ya. Nah, ya. Caranya adalah dengan membiasakan, ya. Kembali lagi dengan cara membiasakan. Karena gini, menjadi pelajar yang positif, pelajar ini kan kesannya kita adalah sebagai orang yang sedang bersekolah. Padahal faktanya kita nggak akan selalu sekolah. Karena kita nanti pasti akan lulus juga. Nah, cuma memang dampaknya dari kita proses belajar ini baik di sekolah ini manfaatnya banyak. Contohnya gini, dengan cara membiasakan datang tepat waktu kalau seandainya kita memiliki janji. Ya, kalau seandainya kita sudah membiasakan diri untuk datang tepat waktu, ini efeknya besar sekali. Contoh kalau seandainya kalian nanti ingin kuliah, kalian pasti bisa menerapkan kebiasaan datang tepat waktu. Kemudian atau kalian bekerja, karena kalian sudah terbiasa datang tepat waktu, salah satu kunci orang pekerja yang baik itu adalah dia bisa datang tepat waktu. Karena kalian sudah terbiasa, mungkin hal-hal seperti ini sudah bukan menjadi hal yang berat lagi buat kalian, karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan secara tidak langsung, datang tepat waktu ini kita juga belajar menghargai waktu orang lain yang kita ajak untuk bertemu. Dan yang pasti, kalau seandainya kalian punya sikap datang tepat waktu, kalau seandainya kalian membuat janji dengan orang lain, pasti kalian akan didatangi dengan tepat waktu juga. Yang kedua,
tenggang rasa. Nah, tenggang rasa ini sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita bersikap, berempati, atau memberikan respon. Salah satu sikap tenggang rasa yang paling mudah dan paling sering terjadi itu adalah bagaimana respon kita ketika diajak ngomong oleh orang lain atau dengan saudara atau dengan teman kalian. Ini mohon maaf, saya sering melihat orang sedang berbicara, sedang ngobrol gitu, cuma salah satunya itu tidak memperhatikan. Biasanya itu apa? Yang satu cerita, yang satu mainan HP. Oh iya. Terus siapa Re? Terus gimana anak sekarang? Nah, ini sebenarnya adalah salah satu contoh yang kurang baik. Akan menjadi baik kalau seandainya ketika kita diajak ngobrol dengan orang lain, ketika kita sedang memegang HP, ada baiknya HP ini kita taruh dulu. Kita taruh dulu baru kita ngobrol. Atau kalau seandainya kalian sedang urgent penting menggunakan HP, kalian bilang dulu, sebentar ya, saya tak balas WA dulu, setelah itu kita ngobrol. Nah, kalian balas WA-nya, kemudian kalian taruh, baru, oke, ya tadi gimana? Nah, ya, kembali lagi, ini cara kita bersikap kepada orang lain. Ya, jadi tenggang rasa contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ini sebenarnya adalah hal yang paling sederhana tapi mungkin sekarang sudah mulai tergerus ya, yaitu mengucapkan kata permisi, ya. Nah, saya nggak tahu ini karena kurang terbiasa kita atau semakin banyaknya budaya asing di luar yang masuk, akhirnya kita lupa dengan budaya kita sendiri. Ingat, orang Indonesia itu terkenal dengan keramahannya. Bahkan kalau seandainya kita lewat di depan orang yang lebih tua saja, kita terbiasa untuk menundukkan kepala dan mengucapkan permisi Bu atau nyun sewu. Nah, ya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lestarikan, ya. Kemudian yang keempat, nah ini 3 kata istimewa. Tolong, terima kasih, maaf. Nah, ya. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan bagaimana sikap sopan santun seseorang terhadap orang lain. Membiasakan mengucapkan kata ini, tolong, ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya, Mas minta tolong AC-nya bisa dikecilkan ya, karena udaranya juga sudah sangat dingin. Nah, kemudian jangan lupa ucapkan, oh, terima kasih Mas sudah dibantu. Nah, kemudian maaf Mas sudah ngerepotkan. Nah, sebenarnya 3 kalimat ini adalah atau 3 kata ini adalah kata-kata istimewa yang terkadang orang itu mungkin agak jaim ya ngomongnya ya. Agak jaim atau mungkin agak malu juga, terutama mungkin kalau seandainya kita menyampaikan ini kepada orang yang di bawah kita, mungkin umurnya di bawah kita. Sedangkan kita punya pikiran, alah, cuma anak kecil aja lu gampang, wis tinggal suruh gini enggak. Ya, jadi biasakan mengucapkan tolong ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kemudian ucapkan terima kasih ketika kita sudah merasa terbantu, dan ucapkan maaf kalau seandainya kita merasa ada salah atau kita merepotkan orang lain tersebut. Nah, sebenarnya materi sopan santun ini selalu diberikan di semua tingkat pendidikan, baik dari yang terendah sampai yang tertinggi. Namun, kembali lagi, teori yang baik adalah teori yang dipraktekkan dengan baik juga. Percuma kita mempelajari tentang teori itu sudah sangat lama, tapi kita tidak bisa mempraktekkan, atau kita mempraktekkan tapi dengan cara yang salah. Ya, jadi besar harapan saya dari materi tentang sopan santun ini, kita bisa mempelajari dengan cermat, kemudian kita bisa mempraktekkan hal-hal yang kecil tapi menjadi suatu kebiasaan yang baik buat kita. Ya, terima kasih. Semoga materi singkat ini bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa bersikap lebih baik dan memiliki attitude yang baik, dan yang pasti bisa bersopan santun kepada siapapun dan dimanapun. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.